Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ini adalah halqah ketiga dari bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Setiap halqah kita bahas satu dalil. Dalil terkait dengan bab barang siapa yang betul-betul melaksanakan tauhidullah, maka dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas dalil dari hadis an Husain ibn Abdurrahman qal kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah faqult ana thumma qult ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Hadis yang panjang ini adalah sebuah cerita yang mengandung pelajaran yang sangat berharga dan terkait dengan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah. Kita akan saksikan di sini betapa tauhidullah betul-betul menyelamatkan pemiliknya, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Singkat ceritanya begini. Hadis ini dituturkan oleh Husain ibnu Abdurrahman. Husain ibnu Abdurrahman dari suku As-Sulami. Beliau dikunyahi dengan Abul Hudzail Al-Kufi.
Derajat beliau dalam pandangan ahli hadis adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Kata beliau, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Suatu hari aku sedang bersama Sa'id ibn Jubair. Siapa pula Sa'id ibn Jubair ini? Sa'id ibn Jubair adalah al-imamul faqih min jillati ashab ibn Abbas. Beliau salah satu di antara murid pentolan muridnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini sebenarnya budak atau anak budak dari Bani Asad. Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu berarti ini sudah menjadi guru, menjadi ustaz di majelisnya. Kemudian kata Sa'id ibn Jubair, dia bertanya kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadda fil barihah, alladhi inqadda al barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kemudian kata Husain ibnu Abdurrahman, saya. Tapi kemudian disusul oleh beliau mengatakan, ingat ya, aku tadi malam melihat itu, tapi bukan berarti aku sedang sholat waktu itu. Tapi saya disengat kalajengking, skorpion. Kemudian kata Sa'id ibn Jubair, ustadznya, fama sana'ta. Terus apa yang kamu lakukan setelah tahu bahwa kamu digigit kalajengking? Qultu irtaqaitu. Kata Husain ibn Abdurrahman, aku meruqyah atau diruqyah. Aku berruqyah. Ya, mencari pengobatan dengan cara diruqyah. Poinnya nanti di sini. Kita lanjutkan dulu. Kata ustadznya Sa'id ibn Jubair, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kenapa kamu lakukan itu? Atas dasar apa kamu lakukan itu? Perhatikan ya, salaf kita itu dalam perilaku itu menitik beratkan dalil. Jadi jangankan masalah ibadah, bacaannya apa di dalam sholat. Kemudian rukuk sujudnya harus seperti apa. Jangankan itu. Ini urusan pengobatan. Masalahnya dengan kalajengking. Ini saja ditanya dalilnya mana. Jadi kalau orang-orang yang dituduh sebagai salafi, wahabi, memang kebiasaan mereka itu dalilnya mana? Menanyakan dalilnya mana? Ada dalilnya apa enggak? Memang begitulah salafi. Karena mengikuti salafnya. Di antara salafnya adalah generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, generasi sahabat. Seperti ini. Kata Sa'id ibn Jubair, kenapa kamu lakukan itu? Atas dasar apa? Qultu, kata Husain ibn Abdurrahman, hadithun. Atas dasar sebuah hadis, haddatsanahu Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi menuturkan kepada kami hadis tersebut. Qala wa ma haddatsakum? Memangnya beliau menuturkan hadis seperti apa? Qultu, kata Husain ibn Abdurrahman, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini dituturkan kepada kami oleh Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, bahwa beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humah. Apa itu ain? Yang dimaksud ain
adalah pandangan dengki seorang pendengki yang kemudian mengakibatkan sakit pada diri kita. Maka penyakit ain namanya. Mata kedengkian itu kadang diiringi oleh syaitan sehingga melukai seseorang, menyakiti seseorang, dan itu hak. Dan itu benar. Memang Allah menakdirkan seperti itu. Orang-orang tertentu memiliki potensi ainun hasidah. Mata, pandangan kedengkian dari matanya itu bisa menyakiti orang lain. Nah, kalau orang terkena ain, maka di dalam hadis ini ruqyah adalah cara yang paling efektif dalam menghilangkannya. Jadi Husain ibn Abdurrahman memiliki dalil mengapa beliau melakukan ruqyah. Au humatin, atau sengatan kalajengking. Nah, atas dasar dalil inilah beliau mengamalkan ini. Kemudian kembali kepada Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an, sang guru, ustadznya. Apa katanya? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang telah mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Ini dipuji. Pujian bagi orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Walakin, akan tetapi, apa kata Sa'id ibnu Jubair? Haddatsana Ibnu Abbas. Aku ini kan muridnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan kepada kami, murid-muridnya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya panjang lagi nih. Jadi hadis panjang di dalam sebuah tutur cerita hadis yang panjang. Qala uridat alayyal umamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipampangkan kepadaku, ditampilkan tampilan ghaib kepadaku, al-umam, tampilan umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat ada nabi yang umatnya nggak nyampe 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada pula nabi yang umatnya cuma ada 1 atau 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang tidak dapat pengikut satupun. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diangkatlah tampilan sawadun azim. Jumlah yang besar. Umat dalam jumlah yang besar. Nabi bersama umat yang jumlahnya besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka kata Nabi SAW, aku kira itu umatku. Faqila li hadha Musa wa qaumuh. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, ini adalah Musa dan kaumnya. Dari sini kita tahu bahwa para nabi itu dari sisi pencapaian jumlah umat itu berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat umat satupun. Ini pelajaran penting buat kita dalam berdakwah. Para nabi itu tidak berhenti berdakwah. Terlepas dari apakah jumlah umat yang mengikutinya sedikit atau banyak. Bukan itu patokan keberhasilan. Maka patokan keberhasilan dalam berdakwah bukan banyaknya follower. Bukan banyaknya subscriber. Bukan banyaknya orang yang like and comment serta share. Tapi keberhasilan dakwah adalah dengan pertama membersihkan dulu ilmu yang akan kita sampaikan, benar atau tidak. Jangan sampai kita mengajarkan
sesuatu yang salah kepada umat. Itu yang pertama. Kedua, kita mengamalkannya. Yang ketiga, kita istiqamah dalam berdakwah. Tidak futur, tidak ambruk, kemudian tidak mau berdakwah lagi gara-gara orang yang mengikuti kita atau yang ngaji dengan kita orangnya dikit banget. Maka kalau kita diminta untuk mengisi pengajian, tidak usah bertanya apakah ini yang datang bakal banyak atau sedikit. Kalau sedikit yang datang, nggak jadi saya mau nyari yang banyak saja jumlah pengunjungnya. Ini tidak benar. Ya. Karena letak keberhasilan dan kesuksesan sebuah dakwah bukan ditandai dengan banyaknya pengikut. Kita lanjutkan hadis ini. Fanadhartu fa idza sawadun 'azim. Tadi sudah sampai pada cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang umatnya banyak. Lalu kata Nabi alaihissalam, aku lihat di sisi lain ada jumlah yang besar juga. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu dikatakan kepadaku, nah inilah umatmu. Jumlahnya banyak sekali. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Di dalam kerumunan umatmu ini ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga, berhak mendapatkan prioritas ini. Status masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dah selesai tuh ceritanya. Tsumma nahadha fadakhala manzilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan kalimat itu, kemudian beliau bangkit dari majelis dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Selesai? Belum selesai. Bagaimana dengan majelis tadi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ini penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada muridnya, ya, Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu an di antaranya. Kemudian singkat ceritanya, para sahabat yang masih pada duduk-duduk tuh ngapain? Ngobrol lah antar mereka. Fakhadun nasu fi ulaik. Mereka berdiskusi, saling tukar pikiran, kira-kira siapa ini orangnya? Kok 70.000 orang ini siapa ya? Maka faqala ba'duhum, sebagian berpendapat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah para sahabat Nabi yang membersamai Nabi. Wa qala ba'duhum, sementara ada kelompok lain mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh enggak, belum tentu. Bisa jadi mereka adalah generasi berikutnya, yaitu mereka yang terlahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi tidak pernah jadi orang musyrik. Ya, kalau para sahabat Nabi ini kan banyak ya dulunya musyrik. Sebelum mereka hijrah kepada Islam, mereka dulu musyrik. Jadi perkiraan mereka mungkin ini adalah anak-anak yang terlahir dalam Islam, orang tuanya sudah Muslim, nah, dia terlahir dalam keadaan keluarga sudah Islam dan tidak pernah musyrik. Jadi kan kemungkinannya ya sahabat junior dan atau tabi'in atau tabi'it tabi'i dan seterusnya. Selanjutnya, wadzakaru asya'a, dan ada lagi yang berpendapat lain, ya. Sudah, itu adalah obrolan, ya. Itu adalah obrolan antar sahabat. Mendengar mereka ngobrol begitu, fakharaja Rasulullah. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mendengar
cerita-cerita mereka. Lalu mereka menjelaskan tentang obrolan tadi. Lalu apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang penting, fokusnya di sini. Jangan kemana-mana dulu sebelum selesai kajian ini. Faqal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 orang tersebut adalah hum alladzina la yastarqun. Adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini pertama. Yang kedua, wala yaktawun, tidak memakai pengobatan dengan kai, yaitu dengan disundut besi panas. Ya, dalam istilah kedokteran sekarang namanya kauterisasi. Wala yatatayyarun, tidak juga memakai ramalan-ramalan gaib dengan atau ramalan-ramalan nasib dengan memakai tanda-tanda suara burung dan sejenisnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal. Jadi intinya di sini adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal yang full merupakan esensi daripada tauhidullah. Karena sesungguhnya yakin bahwasanya hanya Allah Azza wa Jal yang memiliki kendali manfaat dan mudarat. Maka kalau begitu, hanya kepada Allah juga dia meminta. Tidak perlu meminta diruqyah kepada orang, ya. Dan tidak perlu melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Ini adalah indikator orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diazab dulu. Singkat ceritanya, di akhir cerita ini, faqama Ukkashah ibnu Muhsin. Ukkashah, salah seorang sahabat Nabi, waktu itu langsung berdiri. Faqala, kemudian dia katakan, Udu'allaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar masuk ke dalam 70.000 orang itu. Qala anta minhum. Kata Nabi SAW, ya, kamu termasuk. Tsumma qama rajulun akhar. Nah, kemudian datang runner up. Orang yang kemudian datang, can only follow. Ya, hanya ngikut saja. Ya, ikut, pengen juga. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar bisa masuk ke dalam 70.000 orang itu. Faqal sabaqaka biha Ukkashah. Kata Nabi SAW, kamu sudah keduluan. Sudah keduluan. Ya, keduluan siapa? Keduluan Ukkashah. Ini memberikan isyarat kepada kita agar dalam hal kebaikan itu kita jangan jadi orang belakangan. Coba berlomba-lomba menjadi orang yang terdepan untuk bisa meraih kebaikan. Demikian apa yang bisa kita kaji dari hadis yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.